kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Katrunada sebagai moderator, Putra Berkati Lambanua sebagai pemateri pertama, Siti Nabila sebagai pemateri kedua, Susanti sebagai pemateri ketiga. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara melalui APBN. Pada periode 2020 sampai 2024, Indonesia menghadapi pandemi, kenaikan harga global, dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur permintaan agregat dan stabilitas ekonomi. Dalam teori Keynesian, pemerintah aktif meningkatkan belanja saat ekonomi melemah. Automatic stabilizer membantu ekonomi secara otomatis melalui pajak dan bantuan sosial. Indonesia masih lebih banyak menggunakan kebijakan diskresioner dibanding automatic stabilizer. Defisit terjadi saat pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan. Defisit dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat krisis. Namun, defisit yang terlalu besar meningkatkan utang dan beban bunga negara. Pemerintah harus menjaga fiscal space agar tetap mampu membiayai pembangunan. Subsidi diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh barang penting dengan harga lebih murah. Subsidi energi membantu masyarakat tetapi dapat menyebabkan keborosan. Kelompok ekonomi atas sering lebih banyak menikmati subsidi energi. Kebijakan fiskal yang tepat-sasaran dapat membantu mengurangi ketimpangan. Defisit APBN Indonesia mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 6,09% akibat pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian nasional. Namun, pemerintah berhasil menurunkan defisit secara bertahap hingga sekitar 1,65% pada tahun 2023. Seiring membaiknya kondisi ekonomi dan peningkatannya penerimaan pajak, tax ratio juga naik dari 8,33% menjadi 10,21% yang menunjukkan pemulihan pendapatan negara. Meski begitu, beban bunga utang terus meningkat dan menjadi tantangan fiskal ke depannya. Tahun 2022, subsidi energi hampir menyamai anggaran pendidikan. Dana subsidi energi jauh lebih besar dibanding anggaran kesehatan. Hal ini menunjukkan besarnya beban subsidi terhadap APBN. Pemerintah perlu mengalihkan subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran. Dampak terhadap ketimpangan dan kemiskinan, yaitu angka kemiskinan semakin menurun tetapi ketimpangan ekonomi masih sangat tinggi. Program bantuan sosial membantu masyarakat miskin, namun belum optimal. Lalu kesenjangan pembangunan antara Jawa dan pulau luar Jawa masih sangat besar. Lalu yang terakhir, pengelolaan data penerimaan bantuan masih menjadi masalah. Analisis dari kelompok kami menilai kebijakan fiskal Indonesia cukup berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Namun, implementasi kebijakannya masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Reformasi subsidi energi perlu dilanjutkan secara konsisten. Dan juga pemerintah perlu memperkuat sistem data bantuan sosial. Hasil kesimpulan dari presentasi kami, kebijakan fiskal Indonesia